Halo, apa kabar semuanya? Welcome to PO Podcast Swom Finance. Ya, kembali lagi dengan saya Rofi dari Human Capital yang akan jadi host di episode PO ke-13 kali ini ya. Udah banyak ya episode ya. Udah banyak, 13. Mbak Ayu udah berapa kali di sini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Ini ketiga deh, yang pertama kan Dina. Iya, member tetap podcast Swom Finance. Aduh, ya Mbak iya. Ayu. Sebelum kita mulai, saya mau kenalin diri sekali lagi. Saya Rofi dari Human Capital dan kali ini tentunya saya nggak sendirian. Di sebelah saya sudah ada Mbak Ayu dari Anti Fraud. dan di depan kita sudah ada narsum luar biasa ya buat episode kali ini adalah Ibu Saya Christine dari Legal Counsel Division. Legal Counsel Division. Ya, welcome Bu, ini pertama kali ya di podcast Swom Finance ya. Betul sekali. Apa kabar Ibu? Gimana di legal? Apalagi banyak implementasi atau case-case yang menakjubkan gitu Bu? Ya biasa lah ya, namanya di legal segala dinamika terjadi. Ya tapi seru ya Bu ya. Seru dong. Soalnya kan gini Mbak Ayu, sebelum kita masuk ke topik ya, sekarang kan bisnis juga ranahnya masuk ke digital ya pastinya ya, dan juga itu nggak hanya bisnis prosesnya aja, tapi juga dari supportingnya, tentunya dari sisi legal juga ya Bu ya. Banyak perubahan pastinya, banyak Betul. adjustment yang wah mungkin setahun lalu nggak kepikiran bisa ada masalah ini, ternyata terjadi ya Bu. Iya, benar. Oke, baik Mbak Ayu, Bu Christine di Legal Division Head langsung mengatasi ada berapa departemen berarti? Ada 4. Ada 4 ya, apa Iya. aja tuh? Ada litigation, ada litigation itu ada 2, ada komersial sama corporate. Nah, ada compliance sama ada legal. Compliance dan legal ya. Dan juga kalau saya baca-baca atau ngeliat struktur organisasinya fokusnya juga berbeda-beda ya. Iya, Mas. Ada beda-beda. yang perdata ya Bu ya, bener ya? Betul, Tolong betul. dikoreksi kalau kita salah, kita siwer gitu ya. Ada juga yang pidana. Betul. Nah oke. Nah Bu Christine dan Mbak Ayu kebetulan kali ini kan episodenya adalah in collaboration with Anti Fraud Speak Up ya. Kita mungkin tertarik tadi dari sisi litigation nih ya. Iya, Dari Mas. litigation nih ya. Jadi kan maksudnya mungkin selama ini berpikir ketika ada suatu case gitu habis di anti fraud gitu, selesai di situ. Tapi kan pada kenyataannya nggak semua diselesaikan di anti fraud ya. Ada Iya, yang betul. mengikut sertakan function lain juga, khususnya dari tim legal. Nah Bu, kalau boleh diceritain ya, kita ngobrolin sisi litigation dan sisi legalnya. Kalau sejauh ini tuh case-case atau proses penanganan kasus seperti apa sih yang sampai masuk ke ranah legal itu sendiri Bu? Karena buat pengetahuan juga buat powers ya, mungkin ada yang belum mengetahui legal ngapain aja gitu ya, prosesnya rajanya seperti apa gitu kan, itu pasti seru banget. Oke, kalau kita bicara Legal Counsel Division itu memang menghandle semua yang terkait dengan legal di korporasi ini. Segala yang terjadi terkait dengan hukum, maka dihandle di Legal Counsel Division. Untuk litigasi memang terbagi menjadi 2 departemen. Ada commercial litigation dan corporate litigation. Untuk commercial litigation itu kami menangani untuk kasus-kasus yang ranahnya pidana. Sedangkan kalau corporate litigation itu keperdataannya, tapi sudah masuk dalam ranah litigasi. Karena kalau kita bicara keperdataan kan ada yang di awal itu baru kerjasamanya itu di legal. Tapi begitu sudah menjadi kasus, sudah terjadi cedera janji atau ada perbuatan melawan hukum, maka itu masuk ke corporate litigation. Nah itu bisa terjadi dengan baik itu di pengadilan ataupun melalui komplain di BPSK, di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau sekarang dari OJK ada yang namanya LAPS juga. Nah itu juga semua dihandle-nya di corporate litigation. Sedangkan kalau commercial litigation itu memang fokus kepada hal-hal yang sifatnya pidana, baik itu yang fraud dilakukan oleh internal ataupun oleh konsumen. Misalkan konsumen mereka melarikan aset jaminan fidusia. Nah yang seperti itu kan masuk ke pidana tuh. Nah itu jadi itu dihandle di commercial litigation. Sedangkan yang di legal department itu memang sebelum ada kasus, pokoknya segala hal yang terjadi dalam kerjasama dengan pihak manapun, baik itu dari konsumen, kami yang siapkan untuk konsep kerjasamanya, kemudian dengan vendor, dengan pihak ketiga, bahkan dengan kreditur, itu semua juga dihandle di legal. Nah sedangkan yang satu lagi compliance itu untuk kepatuhannya, dari the whole company ini, sisi kepatuhannya menjadi handling dari compliance, walaupun
sebenarnya tanggung jawab kepatuhan itu dipegang oleh seluruh bagian dari perusahaan. Tapi diawasi atau dijaga lebih ke depannya itu di compliance seperti itu. Menarik ya Mbak Ayu, karena mungkin kita atau saya sendiri lah ya yang nggak ngerti saya soalnya. Saya juga Mas. Saya pikir kalau legal itu hanya ketika ada case baru ada tindakan. Kasarnya seperti itu ya Bu ya. Oh, iya. Ketika ada ada sesuatu dulu baru ada peran dari legal, ada sesuatu dulu peran dari. Tapi tadi ternyata preventifnya nggak hanya ketika telah kejadian aja ya Mbak Ayu ya. Iya, Saat sebelumnya ada tadi sebelumnya. saat sebelumnya ada dari compliance juga. Terus kalau mau kerja sama vendor, kadang kan kita kalau bikin program atau event gitu ya suka nyari-nyari vendor, udah langsung aja. Ternyata kan nggak gitu ya prosesnya ya. Betul. Harus ada sesuatu yang direview dari tim legal juga ya Betul. untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan ke depannya. Ya, Jadi makanya ada mitigasi, ada litigasi. Mitigasi itu yang before-nya. Kalau litigasi udah kejadian, terus kita harus encounter-nya gimana gitu. I see. Ada oke. preventifnya ada ya setelah kejadiannya Iya. ya Bu ya. Nah Bu, saya kan dari anti fraud nih ya Bu ya. Di kami tuh ada project namanya Fraud Detection System. Dan dari project itu tuh masih banyak kita temuin itu ada terkait case over alih Bu. Nah kalau dari over alih itu kan kita dari anti fraud sendiri tuh cuma bisa kasih warning ya Bu ya. Nggak bisa kayak kasih keputusan untuk punishment gitu. Nah jadi kalau ada temuan tersebut itu kita rekomendasiin untuk laporan ke litigasi untuk nantinya entah di ke somasi atau ke pelaporan gitu ya Bu ya. Tapi ada nggak sih Bu kayak sebelum ke somasi atau ke pelaporan kepolisian itu ada tahapan lain nggak Bu? Kalau dari Ibu sendiri gimana terkait menanggapi dan menanganinya tuh terkait case itu? Yang pasti kalau misalkan ada suatu indikasi kejadian Over alih. Nah kita perlu lihat dulu proses dari awalnya itu sudah benar belum, karena terkadang ada kondisi di mana sorry to say ada peristiwa ini tentu bukan semua ya, hanya sebagian kecil. Misalkan memang ada CMO atau ada bagian yang memang sengaja gitu ya, sengaja sudah tahu atas nama tapi tetap diproses dan disetujui gitu ya, sehingga terjadilah over alih. Nah kalau seperti itu kan ada kelemahan di sisi kita, di mana sebenarnya kita sudah tahu dari awal, tapi kita membiarkan. Nah, yang seperti itu menjadi titik kelemahan. Tapi kalau misalkan secara overall pada saat terjadi over alih, tentu itu sudah terjadi perbuatan pidana, di mana sebenarnya objek fidusia itu tidak boleh dialihkan oleh si pemberi fidusia tanpa sepersetujuan kita sebagai penerima fidusia. Jadi kalau misalkan itu terjadi, ya tentu harus diproses secara hukum gitu. Tapi memang benar yang tadi Ayu bilang, kalau misalkan memberi sanksi itu bahkan legal pun nggak bisa memberi sanksi gitu ya. Kalau kita bicara di internal perusahaan tentu itu keputusan manajemen. Tapi kalau misalkan proses hukumnya ya kita serahkan kepada kepolisian untuk gimana dilakukan penyelidikan, penyidikan sampai akhirnya pengadilan dan putusan gitu. Oke, memang nanti juga akhirnya ke situ ya Bu ya. Kalau dari awalnya memang disengaja gitu-gitu ya Bu ya, tergantung ya Mas. Sudah tahu aturannya tapi dihajar aja sama individu itu ya. Kalau terkait kasus nih Bu, yang pernah dialamin, yang pernah ditanganin sama tim litigasi, yang paling challenging ada nggak sih Bu? Yang paling berkesan mungkin Bu. Iya benar tuh kalau challenging, semua challenging lah ya bagi saya, karena hukum itu kan timbangan ya. Kalau misalkan bisa equal semua itu jelas gitu ya, tapi terkadang kan ada yang berat sebelah, berat kemana gitu. Nah itu yang itulah makanya kenapa jadi challenging. Tapi kalau bicara berkesan, paling berkesan itu saya ingat class action. Jadi waktu itu tahun 2020 pas pandemi, WOM itu menjadi salah satu tergugat untuk class action. Jadi ada satu lembaga perlindungan konsumen itu dia gugat WOM di pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi bersama dengan hampir 20 perusahaan pembiayaan. Jadi si lembaga ini melakukan permohonan class action karena apa? Karena pada saat itu kan kita ingat pernah ya Pak Jokowi itu bilang bahwa yang kredit itu harus dikasih relaksasi gitu.
Jadi nggak perlu bayar angsuran dulu. Nah, berapa tahun lalu ya Bu ya ya? yang pas pandemi baru terjadi tuh tahun 2020 awal. Nah pada saat itu kan kita perusahaan pembiayaan tentu secara bisnis kaget dong ya. Wah bagaimana mungkin kita tidak menagih angsuran, sedangkan itu kan ya mata pencaharian kita gitu. Nggak mungkin lah kita dapat duit dari mana, kasarnya kan gitu ya. Walaupun kita juga paham kondisi pandemi yang waktu itu sangat-sangat berat kan ya, berat ya. Konsumen. Nah tapi kan itu perlu diatur, makanya kemudian kenapa OJK mengatur ketentuan-ketentuan soal relaksasi dan lain sebagainya. Nah cuman pada saat itu si lembaga ini mereka mengajukan class action kepada banyak sekali perusahaan pembiayaan yang nggak terima dengan perusahaan-perusahaan yang masih membebankan konsumen karena masih meminta konsumen melakukan kewajibannya gitu. Nah yang kenapa berkesannya? Karena ternyata si lembaganya ini bisa dibilang mungkin pada saat di pengadilan diperiksa dia nggak memenuhi persyaratan gitu loh. Jadi sampai ada kita ketemu konsumen yang sebenarnya dia nggak pernah minta ke lembaga ini untuk mengajukan sesuatu, bahkan dia masih kredit lancar gitu loh. Dan pas kita tanya, hah siapa ya? Saya nggak tahu tuh ada begitu gitu. Makanya laporannya ajaib ya Bu. Iya, jadi pada saat di pengadilan kan harus dibuka dong semua surat kuasa ada nggak, lengkap nggak, dan ada perwakilan dari setiap grup tuh kalau misalnya class action. Nah itu pas dilihat nggak ada dokumennya gitu. Makanya pas kita lihat loh ini gimana orang mau class action kayak gini gitu kan. Nah akhirnya akhirnya penetapan pengadilan class action itu nggak bisa gitu karena memang nggak bisa diteruskan karena syarat-syaratnya memang nggak terpenuhi. Kalau masalah kredibel sebenarnya bisa saja dia menjadi kredibel ya, dia dimungkinkan untuk melakukan itu. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan di pengadilan memang itu tidak memenuhi gitu. Jadi ya sudah gitu. Berkesannya karena waktu itu wah apa ini gitu ya, nggak pernah terjadi gitu sebelumnya gitu. Tapi itu terjadi dan pada saat pandemi juga gitu. Makanya kita udah sempat bingung juga nih maksudnya gimana ya. Kita pelajarin, kita kumpulin buktinya ya. Nah, ternyata kayak gitu. Ya udah selesai. Jadi laporannya gagal kan ibarat ya karena persyaratannya tidak memenuhi tadi. Tapi lucu juga ya maksudnya dari legal ini mengatasi hal-hal yang bukan formal aja tapi yang aneh kayak gitu. Iya, memang. Iya, kadang kan kelakuan atau masalah tuh mind blowing semua ya. Kok bisa ini terjadi masalah gitu ya. Betul. Apalagi semakin banyak media sosial gitu kan ya, banyak hal-hal yang dulu nggak kepikir kok kejadian gitu. Ya seperti itulah. Jadi kayaknya Bu Christine banyak ngadepin hal-hal absurd ya dalam pekerjaannya, tiba-tiba ada masalah. Kita anggap itu sebagai hiburan mungkin. Ini kan pusing juga ya Bu ya ngeliat buku hukum beratus-ratus halaman. Jadi hiburannya seperti itu Mbak Ayu. Iya. Terus Bu Christine kalau kita balik lagi ke ranah litigasi ya. Maksudnya kan legal ini juga membantu menangani apa yang terjadi di internal WOM sendiri ya. Maksudnya kan setelah diproses di anti fraud juga ketika masalahnya lebih lanjut istilahnya Mbak Ayu ya. Masih ke tahap lebih lanjut ya gitu ya. Dibantu ditangani dari tim legal. Kalau boleh tahu peran dari tim legal ini sendiri dari sisi litigasinya itu seperti apa sih Bu? Tentunya kalau dari litigasi bagaimana kita berhubungan dengan pihak luarnya ya. Kalau di internalnya tentu kita melakukan koordinasi, tapi seperti misalkan kasus dari anti fraud. Nah, kita pasti koordinasi dengan anti fraud untuk seperti apa pengumpulan bukti. Misalkan ada begitu udah masuk, kita kan biasanya yang melakukan pelaporannya, baik itu kepada polisi atau misalkan kita melakukan gugatan, itu kita yang handle. Tapi mempersiapkan itu semua, pasti kita akan koordinasi dengan bagian-bagian terkait gitu. Mau itu yang anti fraud atau misalkan internal audit ataupun di cabang gitu ya yang memang handling langsung atau mengalami langsung kasus-kasus itu. Nah, di situ perannya. Jadi kita berhubungan dengan pihak eksternalnya gitu. Iya Bu, sebelum closing nih Bu ya, mau minta tipsnya dong Bu biar kita tuh terhindar dari resiko hukum dan biar setiap function itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada gitu Bu. Kalau saya selalu membiasakan acting like kita itu adalah shareholders ya. Jadi
apakah yang kita lakukan ini akan menguntungkan perusahaan atau mengamankan perusahaan atau justru merugikan atau menjatuhkan. Kita perlu sadari itu gitu. Jadi jangan demi kepentingan kita sendiri kita lakukan apa saja gitu. Apapun itu yang penting untuk aku gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara risiko hukum juga, kita perlu tahu dulu secara hukumnya tuh seperti apa. Ya kan, kita kan nggak bisa tiba-tiba, oh ini resiko hukum nih, saya harus begini, saya harus begitu. Karena hukum itu sangat luas gitu ya. Nah makanya kalau saran saya pada saat kita melihat ada sesuatu yang bisa menjadi suatu resiko, baik itu hukum ataupun apapun itu ya resikonya, itu kita perlu diskusi dulu atau menanyakan dengan bagian yang memang handling itu. Gitu. Misalkan kita mengetahui ada suatu resiko hukum, dia bicara dengan bagian legal atau bagian litigasi gitu ya. Nah setelah itu kita tahu, oh ternyata memang benar ada resiko itu, maka apa yang harus dilakukan? Nah itu yang kita perlu biasakan. Dan saya bilang itu sebagai shareholder karena apa? Kita sama-sama mau jaga nih. Kita bayangin aja kalau misalkan kita punya uang, terus anak kita tiba-tiba minta uang gitu, tapi kita nggak tahu mau dipakai untuk apa. Pasti kan kita concern dong. Bukannya kita nggak sayang loh sama anak itu pada saat dia minta uang kita nggak mau kasih, tapi kita perlu tahu kan dia buat apa uang itu. Nah begitu juga shareholder dong. Shareholder tanam uang, pasti kan dia nanam uang dengan tujuan gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai pelaku bisnisnya tidak menjaga itu, kita malah merugikan, ya apa jadinya gitu. Tentu kan kita mau WOM ini terus maju ya kan, terus bertahan, makin berkembang, makin besar supaya apa? Kita juga makin sejahtera. Pasti kan ujungnya itu ya, benar nggak? Jadi ya itu kita acting seperti kita tuh owner dari WOM ini. Jadi kita benar-benar punya concern gimana jaga WOM, gimana kita bisa ngamanin WOM ini. Itu aja sih tipsnya kalau saya. Mikir juga kalau ini perusahaan bersama gitu ya. Jadi apapun hal buruk yang terjadi bisa berdampak sama kita juga. Kalau kita misalnya kerjanya nggak tertib gitu ya. Iya. Ada aturan diterabas aja gitu. Nah, itu. Sampai nyampe ke Bu Christine itu bener-bener berarti. Aduh. Oke, baik Bu Christine, banyak banget ilmunya di episode kali ini ya. Sebelum kita closing mungkin ada yang mau lagi disampaikan Bu? Atau mungkin legal ada mau sosialisasi program apa gitu atau akan ada inovasi apa ke depannya? Untuk ke depannya ya mudah-mudahan kita bisa, kami di Legal Counsel itu bisa lebih banyak melakukan training ya untuk teman-teman baik di cabang ataupun di head office gitu ya. Tentunya sharing ilmu, khususnya ilmu tentang hukum itu nggak ada habisnya gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa sama-sama belajar ya, karena mungkin yang saya tahu segini di teman-teman bisa ada tambahan yang lain kan, itu bisa aja kan. Makanya kedepannya sih mudah-mudahan di tahun 2023 kita bisa benar-benar membudayakan training untuk legal gitu sih. Jadi awareness juga ya, iya, pengetahuan buat semuanya ya. Betul. Jadi jangan main terabas aja ya. Iya, Ada SK, ada SOP di SK banyak banget kayak gitu. Iya, tetap aja dihajar sampai ke Bu Christine. Oke, mungkin sekian episode kita kali ini ya. Terima kasih sekali lagi Bu Christine. Terima kasih banyak Ibu. sudah berbagi ilmu sama kita di sini. Thank you Bayu udah nemenin saya di sini. Antifra tuh udah kontrak sampai episode 50 ya. Wow. Iya, kontrak tetap. Masih banyak lagi nanti episode collab dengan Speak Up ya Mbak. Siap. Oke Powers, sekian episode kali ini. Pastiin jangan di skip dengerinnya karena banyak banget ilmunya yang tadi disampaikan sama Bu Christine. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Po Podcast WOM Finance. Bye-bye.